Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Andi Matalata Channel dengan saya sendiri Andi Matalata. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing dan berbagi kepada kawan pajak semua bagaimana cara pembuatan NPWP baru bagi kalian yang belum punya NPWP, dan cara pembuatannya bisa kita buat secara online. Namun ada beberapa hal yang perlu kita siapkan. Hal yang pertama, kita siapkan email yang telah kita miliki nih. Kita buka dulu email ini karena email ini nanti akan kita gunakan pada saat kita mendaftar di Erek Pajak. Kemudian yang kedua, kita siapkan fotokopi KTP yang telah kita download atau kita foto. Kemudian kita simpan di HP ataupun di PC yang Bapak Ibu gunakan. Setelah itu Bapak Ibu bisa buka Google Chrome ataupun Mozilla yang telah terinstall di PC atau laptop yang Bapak Ibu gunakan. Kemudian di Google sini Bapak Ibu bisa ketik Erek Pajak. Setelah itu Bapak Ibu bisa klik pada website Erek Pajak. Nah, di bagian ini Bapak Ibu bisa pilih belum punya akun atau bisa pilih klik daftar. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memasukkan email yang Bapak Ibu miliki. Kemudian Bapak Ibu juga harus memasukkan captcha ya, atau kode keamanan di sini. Jangan lupa ini Bapak Ibu copy biar nanti misalkan tidak berhasil untuk daftar, nanti Bapak Ibu tinggal kopas lagi ke sini. Kemudian Bapak Ibu bisa klik daftar. Terima kasih Anda telah selesai melakukan langkah 1 dari pendaftaran akun di sistem kami. Selanjutnya silakan cek email Anda. Kemudian ini kita tutup, kemudian kita klik email. Nah, di sini di email kita sudah masuk ya e-registration. Bapak Ibu bisa klik email aktivasi. Nah, di sini Bapak Ibu bisa klik yang ini nih, link verifikasi ya, yang ini atau yang ini. Misalkan ini nggak bisa, kemudian Bapak Ibu bisa pilih yang link yang kedua ini. Klik di bagian link verifikasi. Kemudian kita akan diarahkan pada new tab atau halaman baru. Di sini kita harus memilih jenis NPWP yang akan kita buat adalah orang pribadi atau badan. Kita pilih orang pribadi karena yang akan kita buat adalah orang perorangan atau orang pribadi. Kemudian kita isi nama sesuai KTP ya. Kemudian kita buat juga password di sini. Kemudian bisa kita copy password yang telah kita buat, kemudian kita paste di bawah. Oh, nggak bisa ternyata. Kemudian bisa kita masukkan nomor handphone di sini. Kemudian kita pilih salah satu pertanyaan nih yang menurut kita gampang. Apa nama hewan peliharaan Anda atau apa nama istri Anda? Sudah. Kita jawab aja ya, apa kesukaan hewan yang kita sukai, misalkan kucing ya. Kucing, kemudian kita masukkan captcha. Kemudian kita scroll dulu ke atas apakah isian-isiannya udah lengkap ya, karena biasanya kalau yang ada tanda bintang di belakangnya ini wajib perlu kita isi. Jadi nggak boleh kosong teman-teman. Kemudian kita klik daftar. Terima kasih Anda telah selesai melakukan langkah 2 dari pendaftaran akun di sistem kami. Oke, ini ditutup, kemudian kita cek email kembali. Kita cek email, kemudian kita refresh. Nah, ini udah masuk ya e-registration. Kemudian kita klik email aktivasi akun. Nah, di sini kita klik lagi link aktivasi yang ini atau Bapak Ibu bisa klik yang ini. Akun atas nama Kamirudin telah berhasil dibuat. Fasilitas pertama yang dapat Anda nikmati melalui sistem kami adalah pendaftaran NPWP. Klik di sini untuk memulai pendaftaran NPWP. Oke, kita klik. Nah, di sini kita akan memasukkan email yang telah kita daftarkan dan password yang telah kita buat. Kemudian nanti kita juga akan memasukkan captcha atau kode keamanan. Saran saya kalian bisa copy email ini supaya nanti misalkan captcha-nya tidak sesuai, kalian tidak lagi mengetik ulang.
Baik kawan pajak, sekarang kita sudah berhasil untuk masuk ke menu pembuatan atau registrasi untuk membuat NPWP secara online. Pada poin A ini ada pilihan kategori wajib pajak. Maka kita di sini bisa pilih orang pribadi. Di sini ada 4 opsi atau 4 pilihan. Kalian bisa mengisi sesuai dengan kriteria keadaan kalian, ya, kawan pajak di sini. Misalkan di sini wanita yang telah hidup berpisah berdasarkan keputusan hakim, ini adalah wanita yang sudah cerai. Kemudian istri dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan atau pisah harta. Ini misalkan jadi pada saat sebelum kita menikah ada perjanjian pisah harta antara suami dan istri. Bisa menggunakan opsi yang ketiga ini. Kemudian yang keempat ini, istri memilih menjalankan hak dan kewajiban perpajakan terpisah. Artinya istri ingin memiliki NPWP sendiri terpisah dengan suami. Bisa memilih opsi yang keempat ini. Kemudian di sini ada status pusat atau cabang. Kawan pajak bisa pilih pusat. Kemudian klik next. Di poin B ini kita akan mengisi identitas wajib pajak. Kemudian kita di sini isi nama wajib pajak, kemudian gelarnya juga kita isi kalau ada, kalau tidak ada kita abaikan. Kemudian tempat tanggal lahirnya. Setelah itu kita pilih kebangsaan, kita pilih Indonesia. Kemudian di sini yang paling penting adalah siapkan kartu keluarga. Jadi pada saat kawan pajak ingin membuat NPWP secara online, ada 3 hal yang perlu disiapkan. Yang pertama, email yang telah kawan pajak buat atau yang telah kawan pajak daftarkan tadi. Yang kedua, siapkan juga KTP. Yang ketiga, siapkan kartu keluarga. Karena di sini kita akan input atau entry kartu keluarga yang kita miliki. Kemudian kita masukkan juga NIK di sini. Kemudian kita klik validasi data. NIK ditemukan di Dukcapil. Semua data-data kita sudah tervalidasi. Kemudian kita isikan nomor telepon di sini. Kemudian kita klik next. Pada poin C ini kita akan memilih sumber penghasilan. Di sini ada beberapa opsi sumber penghasilan yang dapat kita isi. Contoh yang pertama, pekerjaan dalam hubungan kerja. Ini artinya misalkan kawan pajak bekerja di perusahaan, menjadi pegawai swasta, maupun menjadi pegawai negeri, kalian bisa memilih poin yang pertama ini. Sedangkan ini adalah sumber penghasilan yang sumbernya dari usaha yang kita jalani, yang kita tekuni saat ini misalkan gitu. Kalian bisa misalkan kalian hanya pegawai biasa nih, pegawai swasta, bisa pilih yang pertama ini kawan pajak. Kemudian kita pilih klasifikasi lapangan usahanya. Di sini ada pegawai swasta. Nah, di sini ada 5 opsi: pegawai negeri sipil, anggota militer, pegawai badan usaha milik negara atau BUMN atau BUMD, pegawai swasta maupun pensiunan. Kita pilih yang pegawai swasta. Oke, di sini sudah terisi secara otomatis. Ini kita abaikan karena kita bukan sebagai pengusaha, jadi tidak perlu kita centang. Di sini juga ada opsi yang ketiga, ini adalah pekerjaan bebas. Pekerjaan bebas ini untuk orang-orang yang tidak ada ikatan kerja dengan perusahaan. Contohnya artis, contohnya misalkan konsultan, tenaga-tenaga ahli, ya. Jadi pekerjaan bebas ini adalah orang-orang yang memiliki keahlian khusus seperti konsultan pajak, akuntan, dan mereka memiliki pengetahuan khusus lah begitu. Kemudian lainnya juga nih, misalkan kalian punya usaha yang tidak masuk dalam 3 kategori ini, maka kalian bisa pilih opsi yang keempat yaitu lainnya. Jika tidak ada, kalian bisa klik next. Nah, di sini kita akan memasukkan alamat sesuai alamat yang ada di KTP atau kartu keluarga. Nah, di sini juga kalian bisa mencari berdasarkan kelurahan atau desa atau berdasarkan kecamatan. Contoh saya cari berdasarkan kecamatan nih. Nah, di sini muncul ya kecamatan-kecamatan yang ada di sini muncul desa-desa yang ada dalam Kecamatan Buir. Maka saya pilih yang ini ya, Pulau Kaung. Oke, sudah terisi. Kemudian kita next. Yang untuk blok, jika memang tidak ada blok berapa gitu ya, kita kosongkan saja. Yang nomor juga kita kosongkan saja kalau memang nggak ada. Next. Yang poin E ini, alamat tempat tinggal sesuai dengan dokumen identitas diri. Kita klik saja sama.
nanti dokumen sebelumnya, alamat sebelumnya akan pindah ke alamat berikutnya ini. Kemudian kita klik next. Alamat tempat usaha, kita tidak punya usaha tadi, maka kita klik next. Nah, di sini info tambahan. Kita akan mengisi penghasilan yang kira-kira kita dapatkan berapa sih sebulan. Nah, misalkan di sini kurang dari 4.500.000, dari 10 juta sampai dengan 15 juta, dari 20 juta ataupun lebih, dari 4.500.000 sampai dengan 10 juta, dari 15 juta sampai dengan 20 juta. Apabila penghasilan kita memang kurang dari 4.500.000, maka bisa kita pilih yang opsi yang pertama ini. Kita checklist, kemudian kita klik next. Nah, di sini persyaratan saudara adalah wajib pajak orang pribadi berstatus pusat yang tidak melakukan usaha atau pekerjaan bebas dengan kategori NIK tervalidasi, tidak ada syarat yang perlu dilampirkan. Oke, kita klik next. Di sini kita akan mencentang benar, lengkap, akan melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Kita centang, kemudian kita klik next. Nah, di sini kita kita centang juga ya. Setelah membaca dan memahami ketentuan dimaksud, saya memilih untuk dikenai pajak penghasilan sesuai dengan undang-undang pajak penghasilan. Kalau yang pertama ini kan sudah tidak berlaku ya, kawan pajak, karena sebelumnya kita telah memilih bahwa penghasilan kita dari pemberi kerja atau kita bekerja sebagai pegawai. Setelah itu kita klik simpan di sini. Klik ya. Setelah berhasil tersimpan dalam proses loading yang panjang tadi, maka kita akan diarahkan ke halaman berikutnya, yaitu di sini ada statusnya lengkap. Kemudian di sini ada nomor transaksi dan KPP di mana kita terdaftar sesuai dengan alamat KTP kita. Misalkan di sini di Sumbawa Besar. Nah, ini akan sesuai otomatis. Kita akan mendapatkan NPWP dan diterbitkan oleh KPP di mana kita tinggal. Kemudian di sini kan ada rekam atau edit formulir. Kemudian kita langsung minta token di sini. Klik minta token, kemudian kita masukkan captcha. Klik submit. Token berhasil terkirim ke email yang kita gunakan. Kemudian jangan lupa kawan pajak juga buka email yang telah kalian daftarkan. Kemudian di sini akan masuk e-registration. Di sini ada keterangan generate token. Nah, di sini token inilah yang akan kita blok, kemudian kita copy atau Ctrl C. Kemudian langsung kita balik lagi ke halaman e-rek pajak. Kemudian kita klik pada kirim permohonan yang di sini. Klik saja di sini. Kemudian selanjutnya di sini kita akan mencentang surat pernyataan memperoleh informasi perpajakan. Kita centang saja yang ini, kemudian ini juga kita centang. Kemudian di sini kita masukkan token yang telah kita dapatkan yang dikirim by email. Ctrl P atau paste di sini, kemudian klik kirim di sini. Kita tunggu beberapa saat, maka di sini akan muncul Anda telah terdaftar sebagai wajib pajak di DJP dengan nomor pokok wajib pajak yang ini. Kemudian ini adalah alamat KPP di mana kita terdaftar. Oke. Kemudian kalian juga bisa mengikuti survei yang telah disediakan oleh DJP ataupun juga kalian bisa melewatkannya. Ini saya lewatkan saja. Nah, ini NPWP kita sudah jadi. Kemudian kita bisa lihat di email kita juga biasanya udah masuk ya. Nah, ini dia NPWP yang kita dapatkan. Maka di sini akan muncul terima kasih telah bergabung ke dalam barisan pahlawan keuangan negara. Apaan ini? Kemudian di sini ada penjelasannya juga nih, kita terdaftar di KPP mana. Kemudian di sini ada NPWP kita ya. Ini NPWP yang kita dapatkan barusan secara digital. Kemudian untuk NPWP fisik atau kartunya secara fisik nanti akan dikirim melalui kantor pos sesuai dengan alamat tempat tinggal kita. Oke, mungkin itu saja video kali ini. Mudah-mudahan video cara pembuatan NPWP secara online ini dapat bermanfaat untuk kawan pajak semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada yang ingin ditanyakan, jangan lupa untuk berkomentar. Dan bagi kalian yang nonton video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.